Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Gina Wardayani dan saya sendiri Zara Fahima Elfaikah dan Fatir Fadila Ramadana. Kami akan menjelaskan tentang Hans Eysenck dan The Big Five Theory. Yang pertama, tentang biografi singkat oleh Hans Eysenck. Hans Eysenck, yang bernama lengkap kan Hans Jürgen Eysenck, lahir di Jerman pada tanggal 4 Maret 1916 dan meninggal pada 4 September 1997. Dia menerima gelar doktor di bidang psikologi dari University of London pada tahun 1940. Selama Perang Dunia Kedua, dia bekerja sebagai psikolog di bagian gawat darurat perang. Setelah perang tersebut usai, dia mengajar di University of London dan menjadi ketua bagian psikologi pada The Institute of Psychiatry di Bethlehem Royal Hospital. Kemudian teori kepribadian Eysenck, atau biasa dikenal dengan teori tipologi biologis. Eysenck berpendapat bahwa dasar umum sifat kepribadian berasal dari keturunan dalam bentuk tipe dan trait. Namun, dia juga berpendapat bahwa semua tingkah laku dipelajari dari lingkungan. Di sini, pendapat Eysenck bahwa dasar kepribadian manusia itu dari keturunan, tapi tidak dipungkiri juga berasal dari lingkungan. Menurut Eysenck, kepribadian adalah keseluruhan pola tingkah laku aktual maupun potensial dari organisme sebagaimana yang ditentukan oleh keturunan dan lingkungan. Pola tingkah laku ini berasal dan dikembangkan melalui interaksi 4 sektor utama yang mengorganisir tingkah laku, yaitu sektor kognitif, konatif, afektif, dan somatif. Sektor kognitif berasal dari pemikiran kita. Contohnya, dia adalah orang yang baik. Dia adalah orang yang cantik. Sektor afektif merupakan perasaan kita. Contohnya, saya menyukainya karena dia baik dan cantik. Nah, sektor konatif merupakan perilaku atau perwujudan dari sektor kognitif dan afektif. Contohnya, saya akan menyatakan perasaanku kepadanya karena saya menyukai dia yang baik dan cantik. Sedangkan sektor somatik adalah keadaan tubuh atau fisiologis kita. Contohnya, jantungku tidak berhenti berdegup kencang saat di sampingnya karena saya menyukainya. Selanjutnya, struktur kepribadian. Kepribadian sebagai organisasi tingkah laku yang menurut Eysenck memiliki 4 tingkatan hierarki yang berturut-turut dari hierarki tertinggi ke hierarki terendah. Yang pertama, hierarki tertinggi, yaitu tipe. Tipe merupakan kumpulan dari trait yang mewadahi kombinasi dari trait dalam suatu dimensi yang luas. Hierarki kedua yaitu trait. Trait merupakan kumpulan kegiatan dan kumpulan respons yang saling berkaitan atau mempunyai persamaan tertentu. Ini merupakan disposisi kepribadian yang penting dan permanen. Hierarki ketiga yaitu habitual response. Habitual response merupakan kebiasaan tingkah laku atau respon yang berulang-ulang terjadi ketika individu menghadapi kondisi atau situasi yang sejenis. Dan yang terakhir, hierarki terendah yaitu specific response. Tingkah laku yang dapat diamati yang berfungsi sebagai respon terhadap suatu kejadian itu disebut dengan specific response. Semakin rendah hierarkinya, maka semakin luas cakupannya. Sebagai contoh, tipe jika dijabarkan akan memiliki banyak trait. Selanjutnya, trait jika dijabarkan akan memiliki banyak habit sehingga memiliki jumlah yang banyak dan mungkin mencapai ratusan hingga ribuan. Dan jika habit dijabarkan, maka respon spesifik akan menjadi lebih banyak lagi hingga jumlahnya bisa menjadi tak terhingga. Selanjutnya, dinamika kepribadian. Dengan menggunakan metode analisis faktor, Eysenck menemukan 3 dimensi tipe kepribadian, yaitu extraversion atau ekstraversi yang dilambangkan dengan E, neuroticism
yang dilambangkan dengan N dan psikotisme yang dilambangkan dengan P. Menurutnya, neurotisme dan psikotisme itu bukan sifat patologis atau abnormal, walaupun tentu individu yang memiliki gangguan akan mendapat skor yang ekstrim. 3 dimensi ini adalah bagian normal dari struktur kepribadian. Semuanya tergolong bipolar. Ekstraversi lawannya introversi, neurotisme berlawanan dengan stabilitas, dan psikotisme berlawanan dengan fungsi superego. Selanjutnya, kita akan masuk dalam pembahasan ekstraversi. Istilah ekstraversi dan introversi awalnya dipopulerkan oleh Carl Jung. Menurut Jung, ekstraversi adalah orang yang pandangannya objektif dan tidak pribadi, sedangkan introversi adalah orang yang pandangannya subjektif dan individualis. Konsep Eysenck mengenai ekstraversi dan introversi lebih dekat dengan pemakaian istilah itu secara populer. Ekstraversi memiliki 9 sifat sebagaimana ditunjukkan trait-trait di bawahnya, dan introversi adalah kebalikan dari trait ekstraversi dengan 9 trait juga di bawahnya. Nah, ini adalah trait dari ekstraversi, yaitu sosiabel, lincah, aktif, asertif, mencari sensasi, riang, dominan, bersemangat, dan berani. Kemudian, trait dari introversi yaitu tidak sosial, pendiam, pasif, ragu, banyak pikiran, sedih, penurut, pesimis, dan penakut. Eysenck yakin bahwa penyebab utama perbedaan antara ekstraversi dan introversi adalah tingkat keterangsangan korteks, atau dalam bahasa Inggrisnya cortical arousal level, atau disingkat dengan CAL. Kondisi fisiologis yang sebagian besar bersifat keturunan. CAL adalah gambaran bagaimana korteks mereaksi stimulus indrawi. CAL tingkat rendah artinya korteks tidak peka, reaksinya lemah. Sebaliknya, CAL tingkat tinggi, korteks mudah terangsang untuk bereaksi. Orang yang ekstraversi memiliki CAL rendah, sehingga korteksnya tidak peka dan reaksinya lemah. Sebaliknya, orang yang introversi, CAL-nya tingkat tinggi, sehingga korteksnya mudah terangsang untuk bereaksi. Jadi, diibaratkan jika ada tingkatan dari 1 hingga 10, orang ekstraversi skalanya ia memiliki 5, sehingga butuh 5 lagi untuk korteksnya bereaksi. Sedangkan orang introversi dari skala tadi 1 sampai 10, ia memiliki skala 8, sehingga hanya membutuhkan 2 lagi untuk korteksnya bereaksi. Oleh karena itu, orang yang ekstraversi senang dengan keramaian, sedangkan orang yang introversi menghindari keramaian yang membuatnya kelebihan rangsangan. Orang introversi memiliki aktivitas yang miskin rangsangan sosial, seperti membaca, olahraga soliter yaitu main ski dan atletik, dan organisasi persaudaraan eksklusif. Sebaliknya, orang ekstraversi memiliki berpartisipasi dalam kegiatan bersama, pesta hura-hura, olahraga beregu seperti sepak bola, arum jeram, dan minum alkohol dan menghisap marijuana. Eysenck mengatakan bahwa ekstraversi melakukan hubungan seksual lebih awal dan lebih sering, dengan lebih banyak pasangan, dan dengan perilaku seksual yang bervariasi. Ekstraversi yang ketagihan alkohol dan narkotik cenderung mengonsumsi dengan jumlah yang lebih besar. Selanjutnya, pembahasan tentang neuroticisme. Seperti ekstraversi introversi, neuroticisme stability mempunyai komponen hereditas yang kuat. Eysenck melaporkan beberapa penelitian yang menemukan bukti dasar genetik dari trait neurotik, seperti gangguan kecemasan, histeria, dan obsesif kompulsif. Orang yang skor neurotiknya tinggi sering mempunyai kecenderungan reaksi emosional yang berlebihan dan sulit kembali normal sesudah emosinya meningkat.
Dasar biologis dari neuroticisme adalah kepekaan reaksi sistem saraf otonom, atau dalam bahasa Inggrisnya Automatic Nervous Reactivity, atau disingkat dengan ANS. Orang yang kepekaan ANS-nya tinggi pada kondisi lingkungan yang wajar sekalipun sudah merespon secara emosional, sehingga mudah mengembangkan gangguan neurotik. Neuroticisme dan ekstraversi dapat digabung dalam bentuk hubungan CAL dan ANS, dan dalam bentuk garis absis ordinat. Kedudukan setiap orang pada bidang dua dimensi itu tergantung kepada tingkat ekstraversi dan neuroticismenya, seperti pada tabel berikut. Dimensi subjek C merupakan introversi stabilitas. Dimensi dari subjek A, introversi neurotik. Dari subjek D, ekstraversi stabilitas. Dan subjek B adalah ekstraversi dan neurotik. Dari tingkatan CAL, seperti yang dikatakan tadi, individu yang introversi memiliki CAL tingkat tinggi dan individu yang ekstraversi memiliki CAL tingkat rendah. Dari segi ANS, individu yang stabilitas akan memiliki tingkat ANS yang rendah dan individu yang neurotik memiliki tingkat ANS yang tinggi. Terkait simptom, subjek C adalah orang yang normal introversi, yang berpikiran mendalam, tenang, dan dapat dipercaya. Subjek A adalah orang yang cenderung memiliki simptom-simptom kecemasan, depresi, fobia, dan obsesif kompulsif, atau juga disebut dengan mengidap gangguan psikis tingkat pertama. Kemudian subjek D adalah orang yang normal ekstraversi, yaitu orang yang riang, responsif, senang berbicara, dan senang bergaul. Dan yang terakhir adalah subjek B adalah orang yang cenderung psikopatik, kriminal, atau biasa disebut dengan mengidap gangguan psikis tingkat kedua. Itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh psikotisme. Orang yang skor psikotismenya tinggi memiliki trait agresif, dingin, egosentrik, tak pribadi, impulsif, antisosial, tak empati, kreatif, serta keras hati. Sebaliknya, orang yang skor psikotismenya rendah memiliki trait merawat atau baik hati, hangat, penuh perhatian, akrab, tenang, sangat sosial, empatik, kooperatif, dan sabar. Seperti pada ekstrovert dan neurotisme, psikotisme mempunyai unsur genetik yang besar. Secara keseluruhan, tiga dimensi kepribadian itu 75% bersifat herediter dan 25% yang menjadi fungsi lingkungan. Seperti pada neurotisme, psikotisme juga mengikuti model stres diatesis. Kemudian, Eysenck mengakui bahwa kombinasi antara ekstrovert dan neurotisme mirip dengan konsep kepribadian yang dikemukakan oleh Galen. Dapat kita lihat pada slide ini, pada bagian A, tinggi neurotisme dan rendah ekstrovert sama dengan tipe melankolis. Melankolis merupakan temperamen yang paling kaya. Ia memiliki rasa seni yang tinggi, perfeksionis, sensitif, berbakat, dan rela berkorban. Kemudian, kita beralih pada bagian B, yaitu tinggi neurotisme dan tinggi ekstrovert. Ini sama dengan tipe koleris, di mana seseorang koleris memiliki kemauan keras dalam mencapai sesuatu. Kemudian bagian C, rendah neurotisme dan tinggi ekstrovert, sama dengan tipe sanguinis. Tipe sanguinis adalah orang yang sangat bersemangat dalam hidupnya. Seseorang sanguinis lebih mengedepankan perasaannya dibandingkan pemikiran saat mengambil keputusan. Kemudian bagian D itu rendah neurotisme dan rendah ekstrovert, sama dengan tipe pragmatis, di mana seseorang yang memiliki sifat alamiah pendamai, tidak suka kekerasan, dan tipe orang yang humoris.
Drive Theory, Eysenck menyadari keterbatasan dalam pekerjaan Pavlov. Dia akhirnya menemukan dalam teori Clarke-Holt konsep yang relevan, bahwa tidak hanya kondisi eksternal penting tetapi juga bahwa tingkat keadaan gairah drive harus dipertimbangkan. Teori ini mengatakan bahwa manusia sebagai makhluk biologis akan selalu mencari kondisi seimbang atau homeostasis. Oleh karena itu, kondisi tidak seimbang atau disequilibrium akan mendorong manusia untuk beraktivitas secara random, yang pada akhirnya akan tenang kembali setelah mendapati kondisi yang seimbang. Drive sendiri diartikan sebagai stimulus dari dalam diri seseorang yang mendorong terjadinya tingkah laku. Kekuatan drive tergantung pada kekuatan stimulus yang memunculkannya. Kemudian, berikut klasifikasi dimensi kepribadian Eysenck yang mirip dengan teori kepribadian Galen. Dapat kita lihat tanda panah yang mengarah ke bagian atas itu stable, kemudian tanda panah yang mengarah ke bagian kanan layar itu extrovert, kemudian tanda panah yang mengarah ke bagian kiri layar itu adalah introvert, kemudian tanda panah yang mengarah ke bawah itu unstable atau tidak stabil. Meskipun ada kemiripan dengan teori Galen, menurut Eysenck, penjelasan tentang berbagai jenis humor atau cairan tubuh menyebabkan tipe psikologis tidak memiliki dasar empiris. Maksudnya, Galen dalam meneliti tipe kepribadian tidak berdasarkan pada bukti ilmiah. Ia hanya memusatkan teorinya pada pemikiran filsafatnya. Gagasan yang datang dari penelitian Pavlov dengan anjing memberikan kunci untuk penjelajahan tipe kepribadian Eysenck. Eysenck menemukan kemungkinan eksplorasi fisiologis untuk temperamen klasik. Selain itu, bukan konfirmasi teori Galen tentang 4 cairan tubuh atau humor yang terpisah, meskipun Pavlov datang dengan tipologi yang sama. Baik, kemudian modifikasi Eysenck mengenai tipologi Pavlov. Pavlov mengidentifikasi 2 tipe umum dari pengkondisian yang berasal langsung dari iradiasi dan konsentrasi. Yang pertama, excitatory conditioning atau pengkondisian eksitatoris akan tampak ketika pasangan conditioning stimulus dan unconditioning stimulus menimbulkan suatu respon. Seperti yang dicontohkan Pavlov, Spobel atau conditioning stimulus yang dipasangkan berulang kali dengan makanan atau unconditioning stimulus, sehingga penyajian conditioning stimulus atau bel akan mengeluarkan air liur. Yang kedua, conditioning inhibition atau pengkondisian inhibitoris akan tampak ketika conditioning stimulus menghambat atau menekan suatu respon atau pencegahan, maksudnya munculnya conditioning respon karena conditioning stimulus. Contohnya adalah untuk memudahkan conditioning respon berupa kebosanan siswa dalam mempelajari matematika. Dalam kondisi ini, matematika adalah conditioning stimulus positif. Inhibitoris bisa dilakukan dengan menggabungkan matematika dengan menggunakan media. Matematika dengan penggunaan media merupakan conditioning stimulus negatif untuk mencegah munculnya conditioning respon atau kebosanan. Jadi, mempelajari matematika dengan menggunakan media dapat mencegah kebosanan. Kemudian external inhibition atau hambatan eksternal mendeskripsikan efek disruptif yang terjadi ketika stimulus baru disajikan bersama conditioning stimulus yang sudah ada. Dengan kata lain, kita memasangkan satu stimulus baru dengan penghambat yang dikondisikan. Penghambat akan gagal untuk menghambat. Eysenck setuju dengan pendapat Pavlov bahwa perbedaan kepribadian didasarkan pada penghambatan eksitasi dari proses sistem saraf. Namun ia juga mencatat beberapa kekurangan dalam deskripsi Pavlov, di mana ia memusatkan perhatiannya pada perilaku anjing dengan prosedur yang membosankan. Karena penjelasan yang tidak lengkap, Eysenck tidak menerima
skema klasifikasi Pavlov tanpa revisi. Ia mengembangkan tipologi berdasarkan pada tingkat gairah kortikal dan tingkat reaktivitas emosional. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Big Five Personality Theory. Kepribadian telah dikonsepkan dari bermacam-macam perspektif teoritis yang masing-masing berbeda tingkat keluasannya. Maksudnya, masing-masing tingkatan memiliki keunikan dalam memahami perbedaan individu dalam perilaku dan pengalamannya. Psikologi kepribadian memerlukan model deskriptif atau taksonomi mengenai kepribadian itu sendiri. Salah satu tujuan utama taksonomi dalam ilmu pengetahuan adalah untuk menyederhanakan definisi yang saling tumpang tindih. Berangkat dari pendapat ini, kemudian muncullah istilah Big Five Personality Theory. Big Five Personality Theory pada awalnya diperkenalkan oleh Lewis R. Goldberg pada tahun 1981. Lalu, diawali dengan kajian mengenai sifat manusia yang dipelopori oleh Allport dan Oudberg pada tahun 1930-an. Menurut Allport, sifat merupakan unit dasar dari kepribadian. Ia berpendapat bahwa sifat itu ada dan berkedudukan di sistem saraf. McCrae dan Paul T. Costa juga mulai menganalisis faktor yang digunakan untuk menguji struktur kepribadian pada akhir tahun 1970 sampai awal tahun 1980. Awalnya, McCrae dan Costa hanya terfokus pada dua dimensi, yaitu neurotisme dan ekstraversi, di mana dimensi ini mirip dengan dimensi kepribadian yang dikemukakan oleh Hans Eysenck. Lalu, beberapa waktu kemudian, ia mengembangkan teorinya dengan menambahkan tiga kepribadian lagi agar terdapat 5 yang sesuai dengan sebutan Big Five. Ketiga trait tersebut yaitu agreeableness, openness, dan conscientiousness. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelima teori tersebut. Yang pertama ada openness. Openness disebut juga kultur atau intelek. Umumnya, orang yang nilainya tinggi pada dimensi ini merupakan orang yang dianggap pengalamannya mendeskripsikan keluasan dalam peminatan. Individu ini biasanya suka menerima hal baru dan mencoba hal baru sehingga akan cenderung imajinatif. Dimensi kepribadian openness mengelompokkan individu berdasarkan ketertarikannya terhadap hal-hal baru dan keinginan untuk mengetahui serta mempelajari sesuatu yang baru. Yang kedua ada conscientiousness. Conscientiousness disebut juga lack of impulsivity, mendeskripsikan perilaku berorientasi tugas dan tujuan. Kesadaran mendeskripsikan orang-orang yang teratur, terkontrol, terorganisasi, ambisius, dan terfokus pada pencapaian, serta memiliki disiplin diri. Umumnya, individu dengan skor conscientiousness yang tinggi memiliki karakteristik pekerja keras, peka terhadap suara hati, tepat waktu, dan tekun. Sebaliknya, individu dengan skor yang rendah cenderung tidak terorganisasi, malas, ceroboh, dan tidak berarah tujuan. Yang ketiga ada extraversion. Extraversion berkaitan dengan tingkat kenyamanan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Biasanya, ia cenderung mudah bergaul, asertivitas, dan memiliki emosi positif, sehingga orang dengan nilai tinggi pada dimensi ini akan cenderung penuh semangat, antusias, dominan, ramah. Extraversion membedakan antara orang-orang yang berhati lembut dengan mereka yang kejam. Orang yang memiliki skor yang mengarah pada keramahan cenderung mudah percaya, murah hati, berperilaku baik, dan mudah menerima. Sedangkan mereka yang memiliki skor dengan arah sebaliknya cenderung penuh curiga, tidak ramah, mudah kesal, pelit, dan suka mengkritik atau mencela orang lain. Yang keempat ada agreeableness. Sifat agreeableness meliputi rasa percaya, jujur, patuh pada aturan, rendah hati, dan mudah diubah pendiriannya, sehingga orang yang nilainya tinggi pada dimensi ini akan cenderung ramah, kooperatif, mudah dipercaya, dan hangat.
Agreeableness mengacu pada kualitas orientasi interpersonal. Seseorang yang dimulai dari perasaan peduli hingga perasaan permusuhan dalam pikiran, perasaan, dan tindakan. Orang yang memiliki agreeable mempercaya orang lain, percaya hal terbaik dari orang lain, dan jarang mencurigai adanya tujuan yang tersembunyi. Sehingga mereka melihat diri mereka sebagai individu yang dapat dipercaya pula. Hal ini ditandai dengan kejujuran dan kepercayaan mereka. Mereka pun ingin menolong orang lain yang disebut dengan altruism. Individu yang agreeable adalah orang yang penurut. Mereka akan menunda keinginannya apabila dihambat daripada bertindak agresif. Fase ini disebut compliance. Nah, yang terakhir adalah neuroticism. Individu yang memiliki skor neurotisme yang tinggi cenderung mudah cemas, temperamental, mengasihani diri, memiliki kesadaran diri yang tinggi, emosional, dan rapuh terhadap gangguan yang berkaitan dengan stres. Sebaliknya, individu dengan skor neurotisme yang rendah biasanya tenang, bertemperamen lembut, puas diri, dan tidak berperasaan. Neuroticism mengacu pada kecenderungan individu untuk mengalami distres psikis. Kecemasan dan rasa marah permusuhan merupakan dua fase pertama dari neuroticism. Perasaan tersebut adalah bentuk dari dua emosi mendasar, yaitu takut dan marah. Dua emosi yang lain adalah kesedihan dan malu, merupakan bentuk dari fase depresi dan self-consciousness. Dua fase dari neurotisme yang lebih sering muncul dalam bentuk tingkah laku dibandingkan bentuk emosi. Impulsivitas adalah kecenderungan untuk bertingkah laku yang didasarkan pada hawa nafsu dan keinginan yang kuat berlebihan. Mereka cenderung rendah dalam kontrol diri, sehingga individu yang impulsif cenderung bereaksi berlebih dan boros. Nah, fase yang lain adalah vulnerability, yaitu ketidakmampuan untuk secara kuat mengatasi stres. Individu ini cenderung panik dalam situasi darurat dan menjadi bergantung pada orang lain. Selanjutnya, analisis kritikan mengenai Big Five Personality Theory. Menurut Kettle, perilaku manusia lebih mengarah ke arah determinisme dibandingkan free will. Artinya, sifat manusia lebih cenderung dibatasi daripada bebas atau tidak terbatas. Kettle menyatakan bahwa untuk perilaku yang dianggap dapat diprediksi, maka harus ada konsistensi dalam kepribadian. Analisis kepribadian menurut teori kepribadian 5 faktor sebagai berikut. Yang pertama adalah nature vs nurture. McCrae dan Costa mengklaim bahwa kepribadian sangat ditentukan oleh warisan biologis, sedangkan lingkungan hanya memberikan sedikit efek. Namun di sisi lain, Kettle juga beranggapan bahwa baik faktor keturunan maupun faktor lingkungan sosial sama-sama memberikan kontribusi yang sama dalam mempengaruhi kepribadian seseorang. Selanjutnya ada past vs present. Menurut Kettle, baik pengalaman masa lalu dan peristiwa yang baru, keduanya sama-sama mempengaruhi kepribadian seseorang. Bagi Kettle, pengalaman masa kanak-kanak memang berpengaruh, namun tidak menutup kemungkinan seseorang untuk dapat memodifikasi kehidupannya di masa mendatang. Yang ketiga ada uniqueness versus universality. Dalam teori Big Five, dikatakan memiliki uniqueness karena mempunyai trait dengan keunikannya masing-masing. Dan setiap trait mempunyai ciri masing-masing. Dikatakan universal adalah karena menurut teori ini, kelima trait dimiliki oleh semua individu. Universality merupakan ciri kepribadian secara umum dan menjadi acuan dalam menentukan kepribadian tiap individu. Kettle berpandangan bahwa uniqueness dan universality memiliki posisi yang seimbang. Yang keempat ada equilibrium versus growth. Dalam teori ini, keduanya memiliki posisi yang seimbang. Tidak terlalu banyak dijelaskan bagaimana teori ini memberikan keterangan tentang keseimbangan dan pertumbuhan dalam hidup manusia, di mana keseimbangan pertumbuhan ini melibatkan kepentingan dan akhir dari tujuan hidup manusia. Tetapi, McCrae dan Costa meyakini bahwa setiap orang memiliki level tertentu dari masing-masing kepribadian 5 faktor. Yang terakhir adalah optimistic versus pessimistic. Optimistik adalah kepribadian manusia yang sangat positif dan penuh harapan. Menurut Kettle, awalnya dia sangat optimis tentang adanya suatu kemampuan dalam setiap orang untuk mengatasi permasalahan sosial. Ia memperkirakan bahwa manusia seharusnya memiliki kesadaran besar
untuk mengontrol lingkungan hidupnya. Ia mengharapkan untuk dapat melihat kenaikan intelijensi manusia bersama dengan perkembangan kehidupan yang lebih ramah, sebagai kreativitas warga negara yang menduduki suatu tempat. Pada kenyataannya, harapan Kettle tersebut tidak terpenuhi dan akhirnya ia harus percaya bahwa sifat perilaku manusia dan masyarakat mengalami kemunduran. Maksudnya, ada fase di mana manusia juga mengalami perasaan pesimis atau rasa putus asa. Seperti itu. Baik, itulah tadi hasil pemaparan dari kelompok kami mengenai teori kepribadian Hans Eysenck dan The Big Five Theory. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.